Untuk mengakses aplikasi Wordwall, kita bisa mencarinya di Google. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa mengklik yang paling atas. Kemudian di Wordwall ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Login bagi yang sudah memiliki akun dan sign up jika belum memiliki akun. Karena kita belum memiliki akun, maka kita memilih sign up. Nah, kita bisa di tampilan seperti di layar itu mengisikan email yang kita miliki, kemudian mengisikan password, di mana passwordnya terdiri dari 8 huruf atau 8 kombinasi angka dan huruf. Sekarang kita memilih centang pada Terms and Privacy, kemudian memilih Sign Up. Nah, jika akunnya sudah jadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada banyak fitur yang terdapat pada aplikasi Wordwall. Nah, untuk membuat sebuah kegiatan, kita bisa memilih Create Activity. Kemudian pilihannya ada banyak template yang bisa digunakan. Ada template berbayar maupun template gratis. Nah, kemudian kita bisa mengubah terlebih dahulu bahasa yang akan digunakan untuk lebih memudahkan cara pengaksesan aplikasinya. Setelah itu kita akan memilih Apply Changes, kemudian semuanya akan berubah menjadi berbahasa Indonesia. Kita bisa membuat kuis dengan menggunakan template yang ada. Contohnya ini, pengejaran dalam labirin. Nah, terlebih dahulu kita membuat judul aktivitas yang akan dilakukan. Saya menuliskan kuis 1. Pada bagian pertanyaan, kita bisa memasukkan atau menginput gambar maupun tulisan seperti contoh yang telah saya lakukan ini. Nah, sedangkan untuk bagian jawabannya, kita juga bisa menginput gambar ataupun teks. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa gambar yang mana yang akan kita masukkan. Kita perlu untuk mengisi bagian-bagian jawabannya terserah entah 3 ke 5 ataupun 6. Batas maksimal pilihan jawabannya ada 6. Seperti yang saya contohkan. Setelah selesai mengupload seluruh pilihan jawaban, kita bisa memilih pilihan jawaban yang benar dengan cara mengklik centang pada bagian yang benar. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa memilih tanda plus menambahkan pertanyaan. Maka akan muncul kolom pertanyaan baru. Nah, seperti yang tertera di layar. Kita bisa melihat saya sedang menuliskan atau mengetik beberapa soal mengenai berapa sila Pancasila. Nah, untuk jawabannya saya mengetik angkanya. Nah, setelah mengetiknya saya akan memilih jawaban yang sekiranya benar, yaitu 5. Nah, di 5 itu ada tanda silang. Nah, ketika saya klik maka akan menjadi tanda centang. Berarti itu adalah jawaban yang benar. Terdapat juga pilihan untuk menukar atau memindahkan soal seperti yang saya lakukan pada layar. Nah, jika soalnya sudah selesai, kita bisa mengklik selesai, kemudian menunggu hingga soalnya atau kuisnya jadi. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kuisnya sudah bisa digunakan. Nah, kita bisa melihat kuisnya ini sudah jadi. Pertanyaannya ada pada bagian bawah. Kemudian pemain saya ada yang berwarna merah, nyawanya ada 3, dan ini cara permainannya dengan mengklik kursor ke kanan ke kiri ataupun ke atas ke bawah. Nah, jika kita ingin menambah soal, kita bisa memilih edit content. Nah, di edit content itu maka akan muncul kembali tampilan seperti begini. Jika sudah selesai menambah soal, kita bisa memilih selesai kembali. Jika soalnya dirasa sudah selesai, maka kita bisa membagikan kuis ini dengan cara mengklik bagian bagikan. Nah, setelah itu kita bisa memilih jadikan publik agar bisa diakses oleh semua orang. Kemudian memilih judul maupun keterangannya, kemudian pilih publikasikan. Nah, akan muncul link yang bisa disalin dan dibagikan kepada orang lain.
Kita ingin membagikan kuis ini ke siswa, kita bisa mengklik bagian bagikan, kemudian pilih tetapkan penugasan, maka akan muncul aturan seperti ini. Nah, pada bagian pendaftaran kita bisa mengklik bagian masukkan nama agar siswa mengisi nama sebelum menyelesaikan tugasnya. Nah, kita bisa memilih papan peringkat untuk melihat peringkatnya, kemudian pilih mulai. Nah, akan muncul link yang bisa dibagikan kepada siswa. Jika sudah, kita bisa pilih salin, kemudian selesai. Selain itu, kita bisa mengganti jenis kuisnya dengan cara mengklik jenis kuis yang ada pada bagian berganti template. Nah, kuisnya bisa dipilih, kemudian maka akan muncul kuis seperti pada layar. Nah, kuis tersebut berbeda dengan model sebelumnya. Ada banyak jenis-jenis template yang bisa digunakan untuk setiap kuis-kuis. Nah, kuisnya berubah lagi. Selain itu, terdapat beberapa tema yang bisa digunakan sebagai pendukung kuis yang kita gunakan. Selain itu, terdapat juga beberapa pilihan yang dapat dipilih sebagai pendukung kuis ini. Nah, ada tingkat kesulitan soal, ada pengacakan urutan jawaban maupun soalnya. Kita juga bisa mengubah nama maupun menambahkan kode QR pada bagian tambah. Nah, kita klik bagian tambah kemudian pilih kode QR, maka akan muncul kode QR dari game ini. Jika kita ingin membuat kuis lainnya, kita bisa memilih pada bagian buat aktivitas. Nah, maka akan muncul pilihan-pilihan template kuis-kuis yang bisa digunakan. Terdapat juga menu beranda di mana kita bisa mengklik bagian beranda tersebut untuk mengetahui tentang apa saja aplikasi WordWall ini yang seperti ditampilkan pada layar. Selain itu, kita bisa memilih pada menu fitur untuk mengetahui apa-apa saja fitur yang terdapat pada WordWall ini. Contohnya seperti pada layar ini. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat profil kita dengan cara mengklik pada bagian halaman profil saya seperti pada layar. Kemudian di dalam ini terdapat kuis yang telah kita kerjakan. Jika kita ingin keluar, kita bisa mengklik pada bagian kanan layar seperti yang saya perlihatkan, kemudian pilih keluar.